Kemudian yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang sudah ada ya. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem berjalan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan dari menganalisa sistem yang sudah ada. Yang pertama, menentukan jenis penelitian ya. Para tim analisis sistem menganalisa penelitian, melakukan jenis penelitian ketika sistem itu berjalan. Setelah menganalisa dan menentukan jenis penelitian apa yang akan dilakukan, apakah ada kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian merencanakan jadwal penelitian. Kapan penelitian akan dilaksanakan. Setelah itu, setelah menentukan jadwal, mengatur jadwal wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk mencari data, atau informasi yang terkait dengan analisa sistem yang akan dikembangkan seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya mengatur jadwal observasi ya. Sama dia, setelah wawancara, kemudian observasi ya, pengumpulan data, kemudian membuat agenda wawancara. Nah, yang pertama kita menentukan jadwal wawancara. Setelah menentukan jadwal wawancara, observasi ya, pengumpulan data, setelah itu agenda kapan wawancara itu akan dilaksanakan. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan hasil dari penelitian. Nah, hasilnya seperti apa? Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Itu adalah understand ya, memahami kerja dari sistem. Kemudian yang ketiga adalah analis. Analis yaitu melakukan analisa terhadap sistem ya. Adapun hal yang dilakukan dalam tugas analis yaitu menganalisis kelemahan dari sistem. Nah, dikatakan tadi ya, kelemahan sistem itu apa saja? Kita dapat mengetahui ketika sistem sedang berjalan. Nah, setelah mengetahui kelemahannya, kita akan membuat apa sih solusi untuk mengatasi kelemahan itu. Nah, kemudian setelah menganalisis sistem, kita akan menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan sehingga masalah-masalah yang ada pada sistem sebelumnya bisa terselesaikan, ada solusinya. Nah, itu adalah poin dalam analisis. Kemudian yang keempat yaitu report. Report atau membuat laporan ya dari hasil analisis dari beberapa waktu sebelumnya. Kemudian di sini kita akan membuat laporan. Adapun tujuan dari pembuatan laporan tersebut bahwa proses analis setelah selesai ya. Dengan adanya laporan, proses analisis telah selesai dilakukan. Kemudian meluruskan masalah-masalah mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Nah, di sini kesalahan-kesalahan apa yang ditemukan ya, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan juga. Kemudian meminta pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. Nah, seperti sebelumnya juga ya, pendapat-pendapat setelah kita melakukan analisis, pasti ada yang namanya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kemudian prasarana-prasarana apa saja yang akan dibutuhkan dalam penyelesaian atau pengembangan aplikasi. Nah, itu adalah tugas dari analisis sistem ya, untuk meminta pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. Kemudian selanjutnya meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dengan adanya laporan tersebut, para tim analisis sistem itu apakah
dengan data-data, dengan berupa data-data yang tertuang dalam bentuk laporan, selanjutnya akan ditindaklanjuti. Itu adalah penentunya adalah pihak manajemen. Nah, kemudian setelah menindaklanjuti akan dilanjutkan ke tahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak. Nah, jadi ya dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan pengembangan sistem itu yang akan menentukan dilanjutkan atau tidak itu adalah dari pihak pimpinan manajemen ya. Itu karena sudah adanya data-data yang dianalisa yang dituangkan dalam bentuk laporan. Jadi itu ya, adanya laporan tuh fungsinya seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami? Paham ya? Iya. Dilanjutkan kembali. Nah, alat bantu analisis dan perancangan sistem. Dalam menganalisis dan merancang sistem ini kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Di sini ada 4 ya. Saya buat 4 di sini. Yang pertama yaitu flow map atau flow chart. Nah, flow chart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir-formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau beredar dalam suatu sistem ya. Mungkin kalian sudah tahu ya dalam bentuknya flowchart ya. Kita tuangkan dalam bentuk bagan-bagan atau gambar. Nah, yang kedua yaitu DAD atau diagram arus data, data flow diagram. DFD adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem atau gambaran bagaimana suatu data diperlakukan oleh suatu sistem dari segi input dan output-nya. Nah, jadi DAD itu adalah aliran informasi ya. Situ juga ada simbol-simbol yang akan dipelajari di DAD tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data. Kemudian tabel relasi dan ERD. Ya. ERD adalah suatu model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, dari keempat alat bantu ini ya kita akan mempelajarinya lebih detail pada pertemuan selanjutnya ya. Di sini hanya menjelaskan aja alat bantu analisis yang digunakan itu apa saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail ya tentang flowchart, DAD, kemudian kamus data, tabel relasi, dan ERD. Jadi di situ nanti akan dijelaskan bagaimana gambar-gambarnya, kemudian bentuknya seperti apa, alirannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa ya, dan penggunaannya juga seperti apa. Itu akan dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari analisis sistem tadi ya, ini adalah sistem analis. Oke, kita lihat ya, apa bedanya antara analisis sistem dengan sistem analis ya. Kalau dilihat dari tulisannya, dia bertukar tempat ya. Oke, lanjut aja. Analisis sistem merupakan suatu sistem yang akan dirancang oleh satu orang atau sekelompok orang yang membentuk tim. Itu disebut dengan analisis sistem. Nah, sedangkan orang yang merancang sistem ini disebut sistem analis. Nah, jadi yang membedakan antara analisis sistem adalah dan sistem analis adalah ya. Jadi kalau analisis sistem itu adalah sistem yang akan dirancang oleh suatu tim, suatu kelompok. Nah, sedangkan orang yang merancang sistem disebut dengan sistem analis ya. Jadi itu perbedaan. Kalau sistem analis adalah orangnya. Kemudian
ada yang mendefinisikan sistem analis sebagai berikut ya. Yaitu seseorang yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Nah, jadi sistem analis itu seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang komputer. Nah, jadi juga dia termasuknya orang ya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan si pemakai sistem atau user ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Ya. Ya, intinya juga adalah orang yang merancang sistem, tetapi dia di sini memiliki keahlian atau skill di bidang aplikasi komputer ya. Itu adalah dari analis dari sistem analis ya. Oke, paham ya membedakannya. Nah, kemudian fungsi dari sistem analis itu yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai atau user ya. Jadi fungsinya di sini mendata permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada dari pemakai, yang pemilik aplikasi ya atau usernya. Nah, kemudian yang kedua menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user ya. Nah, jadi fungsi di sini adalah memenuhi kebutuhannya user. Kelemahan-kelemahan itu bisa diselesaikan, permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan adanya sistem analis ya. Kemudian yang ketiga, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Ya, tadi juga dikatakan ya di analisis sistem. Ya, jadi metode sebelumnya jika perlu perubahan dari pengembangan metode yang lain, nah di sini adalah fungsi dari sistem analis. Nah, jadi memiliki metode-metode pemecahan masalah. Kemudian yang empat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user ya. Jadi kebutuhan dari aplikasi sebelumnya itu kemudian untuk menjadi aplikasi baru yang lebih baik dan lebih tidak maksudnya lebih sempurna ya bagi user, itu adalah fungsi dari sistem analis. Nah, kemudian tugas-tugas dari tugas-tugas teknik ya dari sistem analis itu apa saja? Yang pertama, menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Nah, gambaran kerja tadi bisa dituangkan sebelumnya tadi ya kita sudah melihat flowchart, DAD, ERD, relasi ya. Nah, dia akan seorang sistem analis akan menyiapkan gambaran kerjanya yang akan diterapkan ke sistem barunya ya. Seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, B, menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. Nah, di sini kan mungkin melibatkan beberapa tim ya, atau teknik prosedur untuk pengawasan seperti apa, sehingga tidak ada campur tangan yang akhirnya membuat suatu perencanaan itu berubah. Kemudian yang C, menyusun data flow diagram atau DFD, structure analis, desain teknik SADT, dan sistem flowchart untuk merancang sistem baru secara detail ya. Ya tadi dikatakan ya dalam bentuk gambaran di sini dia langsung yang poin ketiga menyusun DFD, dia menggunakan DFD. Ya. Kemudian yang D, merancang pola pengawasan. Nah, yang awal tadi menyusun prosedurnya seperti apa. Kemudian yang D, merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat penting. Nah, jadi data-data penting yang ada pada aplikasi sebelumnya ya, itu perlu namanya backup. Jangan sampai data-data yang penting itu bisa hilang ya, apalagi kalau data perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian yang E, menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer agar sistem baru dapat berjalan efektif. Nah, di sini nih maksudnya menyusun file-file itu kita membuat struktur
direktori-direktori supaya dalam pengambilan data atau pengolahan data itu secara rapih ya, pokoknya sistemnya bekerja dengan rapih gitu. Jadi file-file itu dikelompok-kelompokkan, misalnya file ada di tahun 2020, tahun 2021, nah itu dikelompok-kelompokkan ya. Kemudian F, merancang bentuk input-output agar mudah dibaca oleh user. Nah ya, ini bentuknya bisa dituangkan ke dalam flowchart ya, DFD, dalam bentuk alur diagram lah ya. Kemudian menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem analis dalam merancang sistem yang baru. Nah, dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu ada namanya dokumentasi ya. Dokumentasi bisa berupa foto ya, foto kegiatan. Misalnya hari pertama apa saja yang dilakukan, kemudian didokumentasikan. Hari kedua apa yang dilakukan, kemudian didokumentasikan. Nah, itu adalah tugas-tugas teknis ya dari sistem analis. Oke, selanjutnya. Nah, selain tugas-tugas, seorang sistem analis juga memiliki kepribadian atau memiliki watak ya, perilaku ya. Dia bisa dikatakan sebagai seorang analis jika yang pertama mampu bekerja sama ya. Nah, di dalam tim seorang sistem analis itu jika dia tidak bisa bekerja sama dengan tim yang lain, maka pekerjaan itu memungkinkan akhirnya tidak terselesaikan atau berantakan. Jadi, pribadi seorang sistem analis itu dia harus bisa bekerja sama dengan tim-tim yang lain ya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, maksudnya di sini bertutur kata, beretika ya, kemudian mengarahkannya sesuai dengan job atau pekerjaannya masing-masing dan skillnya masing-masing ya. Kemudian yang tiga, mempunyai sopan santun ya. Mungkin kalian sudah tahu ya kalau sopan santun ya. Yang keempat yaitu mempunyai pendirian tegas. Nah, yang disebut dengan pendirian yang tegas yaitu ketika seorang analis itu sudah membuat gambaran atau rancangan aplikasi yang akan dikembangkan, kemudian metode yang digunakan apa di situ, dia tidak akan merubah-merubah dengan berjalannya waktu, merubah tanpa pemberitahuan kepada manajemen, pemilik atau tim yang terlibat dalam pembuatan aplikasi tersebut ya. Jadi di sini dia tidak pinpan, dia sesuai dengan konsep awal ya gitu. Kemudian yang kelima, mampu bersikap dewasa ya. Ya, bersikap dewasa itu tidak kekanak-kanakan lah ya. Jadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, ada kesalahan dari timnya, langsung membentak-bentak dan seperti itu ya. Kemudian yang keenam, mampu bersikap tegas. Nah, yang disebut dengan tegas di sini mungkin kepada tim-timnya jika bertugas sebagai job sudah dibagi-bagi, misalnya bertugas sebagai membuat aplikasi di back-end-nya ya, kemudian back front, back end itu misalnya ya, sudah ada tugasnya masing-masing, ya harus dijalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing, tidak mencampuri tim yang lain atau temannya yang ada tugas yang lain gitu. Kemudian yang ketujuh, dapat bertindak secara metodik ya. Nah, yang metodik itu tertata ya dia ya. Kemudian yang kedelapan, bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya. Nah, yang disebut dengan akurat ini jujur ya, intinya tuh jujur. Dalam perhitungan biaya-biaya itu jujur dan transparan ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan mungkin disertai dengan bukti-bukti slip-slip pembelian atau pembelanjaan pengeluaran lah ya gitu. Kemudian yang ke-9, memiliki sifat kreatif. Nah, memiliki sifat kreatif itu ada saja ide-ide pengembangan yang baik untuk pelaksanaan dalam pengerjaan aplikasi.
Oke, dari pribadi sistem ini paham ya? Paham? Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pendekatan dalam melakukan analisis sistem. Nah, dalam melakukan analisis sistem ini ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama yaitu model driven analysis atau structured analysis. Kemudian model driven analysis ini dikembangkan lagi ada structured analysis, information engineering, kemudian object oriented analysis ya. Kemudian yang kedua yaitu accelerated analysis ya. Di sini ada lagi discovery prototyping, rapid architected analysis ya. Nah, di bawah ini adalah penjelasannya. Oke. Pendekatan model driven analysis adalah pendekatan analisis sistem yang menekankan pada penggambaran model untuk menggambarkan dan mendokumentasikan isi dari sebuah sistem serta untuk melakukan validasi terhadap sistem berjalan atau sistem yang akan dikembangkan ya. Jadi pendekatan ini menekankan pada model, gambarannya seperti apa, dan dokumentasi isi dari sebuah sistem ya. Kemudian pemodelan ini digunakan sebagai blueprint dalam perancangan dan penyusunan perbaikan dan pengembangan sistem. Sedangkan model adalah representasi dunia nyata atau realita dalam bentuk gambar, misalnya menggambarkan tentang proses ya, kemudian orang, sistem dan lain sebagainya ya. Jadi pada model driven analysis ini menitik beratkan pada menggambarkan dan mendokumentasikan isi dari sebuah sistem ya. Nah, nanti kita lihat pendekatan yang lain. Nah, dari pendekatan model driven ini ada 3 metodologi yang sering digunakan yaitu structured analysis ya, merupakan satu metodologi dalam pendekatan tradisional untuk melakukan analisis sistem yang pada tahun 1980 ya telah diadopsi oleh beberapa bahasa pemrograman seperti COBOL, Fortran, C, dan BASIC. Nah, static analysis ini lebih menekankan pada aliran data, business rule, hingga software proses ya. Kemudian tool yang sering digunakan dalam penerapan static analisis ini adalah DFD. Nah, karena dia menekankan pada aliran data dan yang sering digunakan adalah DFD ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu model information engineering ya. Pada model information engineering ini lebih menekankan pada data store ya. Yang awal tadi lebih menekankan kepada aliran data dan business rule, sedangkan ini adalah menekankan pada data storage atau pemodelan penyimpanan data ya. Sehingga sering disebut sebagai data center ya, seperti database ya. Tool yang sering digunakan yaitu ERD. Baik struktur analis dia sering menggunakan DFD ya, data yang sering digunakan, sedangkan kalau informasi engineering lebih menggunakan ERD ya, relationship diagram ya. Kemudian yang C adalah object oriented analysis. Nah, pada objek ini tidak menekankan pada data ataupun proses, tapi menekankan pada gimana lebih menekankan pada kumpulan objek yang mempunyai atribut dan fungsi yang saling berhubungan. Nah, di sini pada object oriented analysis ini diilustrasikan sebuah kendaraan ya, kendaraan motor sebagai objek yang memiliki ban ya, atributnya ada ban, ada mesin, ada setir, ada bodi. Di sini contohnya motor atau mobil ya, yang atributnya seperti ban, mesin, setir, bodi mobil. Nah, berarti dia atributnya di sini mobil ya, yang saling berhubungan.
Kemudian tool yang sering digunakan untuk analisis ini adalah UML ya, Unified Modeling Language. Oke, dari analisis yang pertama, model driven analysis, kemudian pendekatannya ada 3 poin, paham, mudah dipahamin ya, bisa dibedakan. Bisa, Bu. Oke, baik, dilanjutkan lagi. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah accelerated analysis. Nah, yang kedua ini merupakan pendekatan untuk melakukan analisis sistem yang lebih menekankan pada komunikasi antar tim pengembang dengan pengguna atau pemilik sistem. Ya, jadi dia tidak berkaitan dengan aliran data atau arus data ya, tetapi pada komunikasi antara tim pengembang ya dengan pengguna atau pemilik sistem. Nah, kemudian kemudian di sini akselerasi analisis ada 2 jenis pendekatan, yaitu discovery prototyping ya. Dalam melakukan analisis sistem ya, pemilik sistem tidak terkadang pemilik sistem itu tidak memiliki gambaran ya sistem apa yang akan dikembangkan ya. Sehingga sering terjadi penambahan atau pengurangan sistem ya ketika tim pengembangan sudah masuk tahap desain. Nah, hal ini akan membuat tim pengembang berarti kembali ke tahap analisis sehingga akan menambah waktu dan biaya operasional proyek ya. Nah, jadi di dalam perusahaan itu terkadang pemilik sistem itu tidak memiliki gambaran aplikasi atau sistem apa yang akan dikembangkan. Nah, dengan berjalannya waktu ya, ketika sudah melakukan analisis sistem ya, udah melakukan tahap pengembangan selanjutnya, udah masuk ke tahap desain, terkadang tim pengguna aplikasi atau user itu ada penambahan atau pengurangan ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka di sini menggunakan teknik prototyping ya, sehingga pemilik sistem bisa mengeluarkan semua permasalahan yang terkait dengan sistem yang dikembangkan. Nah, untuk membuat prototipe dirancang database, ya, form dan interface serta reporting yang akan dihasilkan oleh sistem. Ini adalah solusi penyelesaian masalah jika udah proyek itu atau pekerjaan sudah berjalan ke tahap desain, kemudian ada penambahan atau pengurangan, ya di sini makanya ada yang namanya pendekatan discovery prototyping, ya, menggunakan discovery prototyping. Nah, kemudian yang kedua yaitu rapid architected analysis ya, merupakan pendekatan analisis sistem yang menggunakan pemodelan sistem namun tidak dibuat secara manual tetapi secara otomatis menggunakan software case tool ya. Kemudian menurut Whitner dan Beckley 2007 berpendapat bahwa ada 2 perbedaan atau ciri dari rapid architected analysis, yaitu yang pertama, pemodelan yang dihasilkan adalah hasil reverse engineering dari software aplikasi atau struktur data dengan menggunakan case tool. Ya. Yang kedua, prototype yang sudah dibuat baik menggunakan Microsoft Excel atau Visual Basic ya, menjadi model lalu dianalisis kembali sehingga kekurangannya bisa diperbaiki. Nah, ya tadi seperti penggunaan discovery prototyping ya untuk penyelesaian masalah kalau ada kekurangan atau penambahan ya fitur-fitur yang sudah memasuki tahap desain. Oke, nah dan yang terakhir ini adalah fase analisis ya. Dari analisis itu ada melalui beberapa fase ya. Yang di sini adalah fase definisi lingkup ya, kemudian analisis masalah,
kemudian ada fase analisis persyaratan, kemudian ada fase desain logik, dan ada fase analisis kebutuhan. Fase desain logis. Oke, untuk fase definisi lingkup ya. Nah, tujuan dari fase penyelidikan awal ini adalah untuk menentukan kelayaan sebuah proyek dan membuat sebuah rencana untuk melengkapi proyek ke dalam studi atau analisis yang lebih rinci ya. Nah, untuk melakukan fase penyelidikan awal ini, seorang analisis sistem akan bekerja dengan pemilik atau user, pengguna sistem ya, untuk ya, jadi antara pengguna aplikasi atau user, kemudian pemilik dan seorang sistem analis ya, akan melakukan penyelidikan awal, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah, kemudian kesempatan dan arahnya seperti apa. Kemudian menegosiasi lingkup awal, kemudian menilai kelayaan proyek, mengembangkan jadwal dan anggaran, ya, kemudian mengkomunikasikan rencana proyek. Ya. Jadi ibaratnya berembuk ya antara sistem analis yang akan melakukan pengembangan sistem dengan pemilik atau pengguna user ya akan melakukan negosiasi dari awal. Masalah kelayaan proyek ini seperti apa, kemudian biayanya bagaimana, kemudian kapan pelaksanaannya ya. Nah, setelah semuanya itu sepakat dan deal, tahap selanjutnya yaitu merencanakan proyek itu kapan dilaksanakannya, akan direalisasikannya kapan. Nah, ini adalah fase definisi lingkup ya, fase pertama. Kemudian yang kedua dari fase analisis yaitu fase masalah ya. Nah, tujuan fase analisis masalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah masalah-masalah itu sungguh-sungguh layak untuk dipecahkan ya. Apakah sistem yang baru juga layak untuk dibuat. Nah, jadi setelah adanya pertemuan antara user kemudian dari sistem analis ya, kemudian menganalisa dari sistem lama yang sedang berjalan, kemudian akan dikembangkan menjadi sistem baru. Apakah layak akan dikembangkan sistem yang baru gitu. Nah, ini adalah tahap dari fase analisis permasalahan ya. Nah, analisis sistem dan partisipan yang berkepentingan akan memahami bidang masalahnya. Nah, dari pelaksanaan analisis masalah ini apa sih yang akan dilakukan? Yaitu yang pertama memahami bidang permasalahannya seperti apa ya. Permasalahan dari aplikasi itu seperti apa, kondisi-kondisi atau kelemahannya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua menganalisis masalah dan kesempatan. Nah, peluang dari atau permasalahan yang ada itu seperti apa juga. Kemudian menganalisis proses-proses bisnis. Proses bisnis itu maksudnya kelanjutan atau tahapan-tahapan pengerjaan bisnisnya itu bagaimana. Tujuan perbaikan sistem. Nah, tujuan perbaikan sistem itu apa ya? Kemudian memperbaiki rencana proyek. Nah, setelah tujuan perbaikan sistem diketahui, keinginan dari pihak pemilik aplikasi lama sudah diketahui penyebabnya apa, kemudian akan memperbaiki rencana proyek ya. Rencana proyek selanjutnya akan disempurnakan mungkin ya aplikasi yang sebelumnya menjadi aplikasi yang baru. Kemudian mengkomunikasikan penemuan-penemuan. Setelah mungkin mengecek dari aplikasi yang sedang berjalan itu, seorang sistem analis akan menemukan ya penemuan-penemuan yang kemudiannya akan dikomunikasikan oleh pemilik aplikasi atau user. Nah, itu adalah analisis permasalahan. Dari analisis permasalahan di sini nanti akan disimpulkan apakah perusahaan itu layak untuk membuat sistem baru atau sistem yang ada diperbaiki aja gitu. Nah, yang ketiga adalah fase analisis persyaratan ya. Tujuan dari fase analisis persyaratan adalah untuk mengenali sistem baru
yang harus dikerjakan tanpa mempertimbangkan teknologi, dengan kata lain ya, untuk menerapkan sistem bisnis untuk sistem baru. Nah, jadi sistem yang akan dirancang itu atau sistem yang baru itu kita harus paham ya, harus dipertimbangkan nanti untuk kedepannya seperti apa, kemudian untuk kemajuan dalam bisnisnya juga itu seperti apa ya. Nah, di sini adalah tugas atau persyaratan dari seorang analis seperti itu ya. Nah, setelah itu penyelidikan awal pada fase masalah ya, analis secara eksekutif bekerja dengan pengguna dan pemilik sistem dan para profesional informasi ya. Nah, iya. Setelah tahap tadi analisis masalah ya, permasalahan sudah diutarakan, kemudian di sini juga ada fase persyaratan, yaitu yang mengenali masalah sistem untuk pertimbangan teknologi yang akan datang ya. Maksudnya kedepannya seperti apa ya kalau misalnya akan dirancang suatu sistem baru, kemudian nanti jika diterapkan sistem ini bagaimana pengaruhnya terhadap berjalannya bisnis ke depannya, apakah menguntungkan atau tidak, seperti itu ya. Kemudian analis dan pihak yang berkepentingan akan, nah tadi ya, antara analis dan pemilik sistem ya, mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan ya, persyaratannya tadi yaitu mengenali sistem yang baru ya, yang akan dipertimbangkan dengan teknologi kedepannya seperti apa. Nah, kemudian membuat prioritas persyaratan sistem, memperbaharui dan memperhalus rencana proyek, mengkomunikasikan pernyataan persyaratannya. Nah, jadi dari persyaratan sistem itu, jika sudah dipenuhi oleh oleh tim sistem analis ya, dan pemilik sistem sudah disepakati, nah kemudian dia mengkomunikasi, membuat pernyataan persyaratan. Nah, yang keempat adalah fase desain logis ya. Jadi pada fase ini ya, tidak semua proyek mencakup pengembangan model driven ya, tapi kebanyakan memasukkan beberapa permodelan sistem. Desain logis mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan antarmuka pengguna. Meningkat pula dengan menggunakan model objek. Ya. Jadi fase analis ini adalah penggabungan ya dari pendekatan tadi ya, antara pendekatan model driven, kemudian struktur prototyping ya. Itu adalah penggabungannya di sini ya kalau tahap desain secara logis. Kemudian fase desain logis umumnya mencakup, nah tugas-tugasnya apa saja dari fase desain logis. Yang pertama yaitu menstruktur persyaratan fungsional ya. Kemudian prototipe persyaratan fungsional, validasi persyaratan fungsional, menentukan penerimaan test case ya. Fase desain logis. Oke, kemudian yang kelima adalah fase analisis keputusan ya. Analisis dan partisipasi yang berkepentingan akan mengidentifikasi solusi kandidat ya. Maksudnya di sini adalah tim mana sih yang akan digunakan oleh pengembangan sistem ya. Solusinya seperti apa? Kemudian itu kan dilihat dari mungkin dari persentase atau skill yang disampaikan oleh pihak sistem analis ya. Nah, di situ kemudian dari pihak perusahaan akan menentukan ya, mengidentifikasi solusi kandidatnya seperti apa, syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut yang bagaimana. Kemudian menganalisa solusi kandidat. Nah, setelah adanya pendapat-pendapat berdasarkan analisa, pengumpulan data, penyelidikan sistem yang sedang berjalan ya. Nah, di sini pihak manajemen itu akan menganalisa dari solusi kandidat, solusi yang diberikan oleh tim yang akan melakukan pengembangan sistem ya. Kemudian membandingkan solusi kandidat. Nah, mungkin di sini ada beberapa kandidat sehingga pihak perusahaan bisa membandingkan antara
kandidat A dan kandidat B. Kemudian memperbaharui rencana proyek. Ya, seperti tadi ya, perencanaan suatu pengembangan perusahaan itu karena akan melakukan kedepannya lebih baik lagi, makanya perlu adanya rencana pengembangan proyek. Kemudian yang terakhir ini merekomendasikan solusi sistem. Nah, pada tahap keputusan ini pihak kandidat itu merekomendasi solusi yang seperti apa. Nah, kemudian dari pihak perusahaan nantilah yang menentukan apakah solusi dari kandidat ini baik untuk pengembangan perusahaannya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah yang terakhir. Baik, dari materi ini paham? Halo? Paham? Iya, Bu. Oke ya. Jika kalian sudah paham dari slide yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada kalian ya. Tentang sistem analisis. Oke, sebelum Ibu melakukan tanya jawab, Ibu mau absen dulu. Absen. Absen. Oke, baik. Ibu absen dulu dari teknik informatika ya. Mau di sini. Sudah tampak belum? Sudah. Sudah Bu sentin ya? Oke ya. Sudah, Ahmad Bu. Darunur. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Gaziaa. Nggak hadir ya? Nana Irmanto. Hadir, Bu. Oke. Nur Laila Hildayati. Nur Laila. Nggak ada keterangan ya? Dia katanya udah keluar, Bu, tapi belum diproses sama kampus. Oh, dia keluar. Kalau Muhammad Iya. Gaji? Gaji juga gimana, Bu? Oh, Nggak ada belum ada kabar, Bu. informasi. Oke. Iya, di semua mapel juga nggak pernah masuk. Ya. Ronaldo Immanuel Jelira? Ada. Oke. Dari kemarin ya, Muhammad Gaji sama kemudian yang SI ini sudah tampak ya.
Aulia Puspanabila. Aulia. Hadir, Bu. Kemudian Firly Adinda Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Intan Ratnasari. Intan Ratnasari. Nggak ada informasi ya. Kamalia Mardia. Ibu Hadir, tadi Bu. Intan ada, Bu. Intan ada. Iya, mungkin Ibu Intan jaringannya. hadir, Bu. Oke. Kamalia Mardia. Hadir, Bu. Muhammad Fahmi. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Raihan Julfikar. Hadir, Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Wulandari. Wulandari. Hadir, Bu. Ada? Hadir. Oke. Oke. Oke ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan apa definisi dari analisis sistem? Siapa, Bu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa namanya? Ahmad Baharu. Ahmad Baharu. Iya, Bu. Jadi Oke, Ahmad Baharu. definisi analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada. Oke. Ya. Ahmad Baharu ya. Jadi penilaian juga Ibu bisa mengambil dari pertanyaan-pertanyaan setelah Ibu memberikan slide ya. Tadi Ahmad Baharu. Kemudian tugas dari analisis sistem apa saja? Saya, Bu. Siapa yang akan menjawab? Intan ya? Iya, Bu. Oke, Tugas Intan. analisis sistem itu pertama bertanggung jawab atas hasil analisis sistem secara keseluruhan. Kedua, melakukan analisis terhadap masalah yang timbul dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan kebutuhan sistem. Yang keempat, mengimplementasikan sistem. Yang kelima, menyediakan kebutuhan data ketika pembuatan sistem atau software. Yang keenam, menyiapkan dokumentasi teknis maupun proses dalam pengembangan sistem. Oke, baik Intan. Bentar ya, Ibu izin bentar ya dipanggil anak ya. Iya, Bu. Nop, nop.
Mana anjing? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, alat bantu dalam pembuatan perancangan sistem atau analisis sistem apa saja? Saya, Bu. Siapa? Firly, Bu. Alat bantu analisis dan perancangan sistem yaitu ada 4. Yang pertama ada flow map atau flow chart, yang dimana adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, atau diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau beredar dalam suatu sistem. Yang kedua ada DAD, diagram arus data atau data flow diagram, yaitu peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem, gambaran bagaimana suatu data diperlukan oleh suatu sistem dari segi input dan output. Yang ketiga ada kamus data, yaitu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Dan yang keempat ada tabel relasi dan ERD, sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Oke, baik. Makasih, Firly. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan dari analisis sistem dan sistem analis, dan sebutkan tugas-tugas teknik dari sistem analis. Ibu, saya mau jawab. Siapa? Kamalia. Kamalia. Oke, ulangin lagi ya. Ya. Apa perbedaan dari analisis sistem dan sistem analis, kemudian apa tugasnya dari sistem analis? Untuk perbedaannya, analisis sistem yaitu sistem yang akan dirancang, sedangkan sistem analis yaitu orang yang akan merancang sistem. Tugas-tugas teknik sistem analis yaitu yang pertama menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Yang kedua yaitu bentar, Kamelia. Coba tadi analisis sistem apa? Analisis sistem? Analisis sistem yaitu sistem yang dirancang, Bu. Sistemnya, sedangkan sistem analis yaitu orang yang merancang sistem. Oke, jadi bedanya? Perbedaannya untuk analisis sistem yaitu sistemnya, sedangkan sistem analis itu orangnya. Oke, baik. Nah, sebutkan tugas-tugasnya apa saja. Untuk tugas-tugasnya yang pertama yaitu menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem baru. Yang kedua yaitu menyusun prosedur-prosedur untuk pengawasan. Yang ketiga menyusun data flow diagram atau DFD, struktur analis dan desain teknik, dan sistem flowchart untuk merancang sistem baru secara detail. Yang keempat yaitu merancang pola pengawasan terhadap data yang bersifat sangat penting. Yang kelima ada menyusun file-file untuk digunakan dalam komputer agar sistem baru dapat berjalan secara efektif. Yang keenam ada merancang bentuk input atau output agar mudah dibaca oleh user. Yang terakhir yaitu menyusun dokumentasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dalam merancang sistem yang baru. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang keempat ya tadi. Nah, Ibu akan memberikan 10 pertanyaan. Jadi, siapa yang menjawab akan ada nilainya ya. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh analisis sistem? Saya, Bu. Oke, siapa yang mau menjawab? Raihan Julfikar. Iya Bu, saya Bu. Oke, silakan Raihan. Yang pertama identify Bu.
proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, understand, itu dipahamin dari cara kerja sistem yang adanya. Kemudian yang ketiga, analyze, yaitu proses analisa terhadap sistemnya. Keempat, report, yaitu membuat laporan dari hasil analisisnya yang sudah dilakukan, Bu. Oke, coba diuraikan dari langkah-langkah tersebut. Apa saja sih yang dilakukan dalam proses yang pertama tadi identify. Apa aja yang dilakukan? Ya Bu, kalau identify itu pertama mengidentifikasi penyebab masalah. Kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Ya, kemudian yang terakhir mengidentifikasi personil-personil kunci. Kemudian kalau understand, yang dilakukan pertama itu menentukan jenis penelitian, jadwal penelitian, kemudian mengatur jadwal wawancara, dan juga mengatur jadwal observasi, kemudian membuat agenda wawancara, dan juga mengumpulkan hasil penelitian. Kalau analyze itu, Bu, yang dilakukan menganalisis kelemahan sistem dan juga menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen. Dan kalau report itu tujuannya sebagai laporan kalau proses analisisnya itu sudah selesai dilakukan, terus meluruskan kesalahan tentang yang telah meluruskan kesalahan yang ditemukan dalam proses analisis tadi yang tidak sesuai, Bu. Kemudian meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen dan juga meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke. Baik, Rehan. Kemudian pendekatan-pendekatan apa saja sih yang dilakukan dalam analisis sistem? Uraikan secara simpel. Saya, Bu. Oke, Novita Sari ya. Oke, silakan. Iya. Novita. Untuk pendekatan dalam melakukan analisis sistem, yang pertama ada model driven analysis. Terus yang kedua ada accelerated analysis. Terus yang ketiga ada hanya dua. Nah, yang untuk yang pertama model driven analysis itu adalah terdapat model driven disimpelkan. Coba. Gini. Dia untuk model driven analysis itu menekankan pada apa gitu aja. Analisis yang merupakan salah satu metodologi dalam pendekatan tradisional untuk melakukan analisis sistem. Terus lalu ada information engineering, lebih menekankan pada data storage, pemodelan dan penyimpanan data. Terus ada object oriented analysis untuk tidak menekankan pada data maupun proses, tapi lebih menekankan pada kumpulan objek. Untuk accelerated analysis itu merupakan pendekatan untuk melakukan analisis sistem yang lebih menekankan pada komunikasi antara tim pengembang dengan pengguna atau pemilik sistemnya. Dan terdapat discovery, prototyping untuk melakukan analisis sistem. Terkadang pemilik sistem tidak mempunyai gambaran tentang sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada rapid architecture analysis, merupakan pendekatan analisis sistem yang menggunakan pemodelan sistem, namun tidak dibuat secara manual tapi secara otomatis dan menggunakan software CAS tool. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7 ya. Jelaskan fase-fase dari analisis. Bu. Oke, siapa yang mau menjawab? Aldo? Iya, Bu. Halo? Halo, Bu. Halo. Aldo ya, suaranya nggak bisa keras ya, Aldo? Bisa, Bu, bisa. Oke, yang mau jawab Aldo. Iya, Bu, iya. Agak keras ya, suaranya Ya, nggak Bu, ya. seberapa kedengeran. Fase analisis ada 5. Yang pertama, fase definisi lingkup. Yang kedua, fase analisis masalah. Yang ketiga, fase analisis persyaratan. Yang keempat, fase desain logis.
Yang kelima, fase analisis keputusan. Jadi yang pertama fase definisi lingkup. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan kelayakan sebuah proyek dan membuat sebuah rencana untuk melengkapi proyek-proyek itu ke dalam studi dan analisis yang lebih rinci. Nah, untuk melakukan fase penyelidikan awal ini, analisis sistem akan bekerja dengan pemilik dan penggunaan sistem untuk yang pertama mengidentifikasi masalah, kesempatan, dan arah. Yang kedua, menegosiasi lingkup awal. Yang ketiga, menilai kelayakan proyek. Yang keempat, mengembangkan jadwal dan anggaran. Yang kelima, mengkomunikasikan rencana proyek. Yang kedua, fase analisis masalah. Tujuan dari fase ini untuk menjawab pertanyaan apakah masalah-masalah itu sungguh-sungguh layak untuk dipecahkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, fase analisis masalah secara cermat menganalisis masalah-masalah yang diduga dan juga peluang yang akan diidentifikasi pertama kali pada fase penyelidikan awal tadi. Nah, fase analisis sistem ini berkepentingan akan yang pertama memahami bidang masalah, yang kedua menganalisis masalah dan kesempatan, yang ketiga menganalisis proses-proses bisnis, yang keempat menentukan tujuan perbaikan sistem, yang kelima memperbaharui dan memperbaiki rencana proyek, dan yang terakhir mengkomunikasikan penemuan-penemuan. Yang ketiga adalah fase analisis persyaratan. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengenali sistem baru, apa yang harus dikerjakan tanpa mempertimbangkan teknologi, dengan kata lain untuk menetapkan sistem bisnis untuk sistem baru. Analisis dan pihak yang berkepentingan akan yang pertama mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan, yang kedua membuat prioritas persyaratan sistem, yang ketiga memperbaharui dan memperhalus rencana proyek, yang keempat mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan. Fase yang keempat adalah fase desain logis. Fase ini mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan antarmuka pengguna. Fase desain logis umumnya mencakup tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, menstruktur persyaratan fungsional. Yang kedua, prototipe persyaratan fungsional. Yang ketiga, validasi persyaratan fungsional. Dan yang keempat, menentukan penerimaan test case. Yang terakhir adalah fase analisis keputusan. Analisis dan partisipan yang berkepentingan akan yang pertama mengidentifikasi solusi kandidat, yang kedua menganalisis solusi kandidat, yang ketiga membandingkan solusi kandidat, yang keempat memperbaharui rencana proyek, dan yang terakhir merekomendasikan solusi sistem. Oke, baik Aldo. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kepribadian dari sistem analis? Apa kepribadian dari sistem analis? Saya, Bu. Aulia. Ya. Oke, Aulia. Kepribadian dari sistem analis mampu berkomunikasi dengan baik pada saat berinteraksi dan memahami kebutuhan yang diinginkan oleh user, bersikap tegas dalam memutuskan sesuatu, misalnya dalam sesuatu pengujian sistem agar hasilnya maksimal. Ada berapa kepribadian sistem analis? Bentar, Bu, bentar. Ada 1, 2, 3, 9, Bu. Iya, benar-benar. Ya, sebutkan. Nikmati. Mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai sopan santun, mempunyai pendirian yang tegas, mampu bersikap dewasa, mampu bersikap tegas, dapat bertindak secara metodik, dapat bersikap akurat dalam memperhitungkan biaya-biaya, mempunyai sifat kreatif.
Oke, Aulia. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi dari analisis sistem? Fungsi dari analisis sistem. Saya, Bu. Oke, Nana Irmanto. A. Mengidentifikasi masalah dari pemakai. B. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai. C. Memilih alternatif metode pemecahan masalah. Yang D. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistem permintaan. Oke, berarti fungsinya ada berapa tadi? Ada 4 ya? Ada 4. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Pengertian analisis sistem menurut Wheaton and Bentley 2007 apa? Pengertian dari analisis sistem. Ibu yang sudah menjawab, boleh menjawab lagi nggak, Bu? Beri kesempatan yang lain. Ayo siapa? Siapa yang akan menjawab? Di sini yang hadir ada 13 ya. Oke, coba Wulandari. Ya, Bu. Ya, Muhammad Fahmi. Fahmi, Bu. Oke. Ya, Muhammad Fahmi. Analisis sistem adalah teknik penguraian sebuah sistem menjadi beberapa komponen-komponen yang bertujuan mempelajari bagaimana pembentuk sistem tersebut saling bekerja sama, Bu. Saling bekerja sama dan Ya. berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kemarin yang mengumpulkan tugas, itu sudah semua belum? Kuis. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Kemarin ada Ibu sebutkan ya kemarin ya. Cek lagi. Oke, baik. Dari materi hari ini ya, sepertinya kalian sudah paham ya. Jadi kita juga setiap pemberian materi Ibu akan melakukan tanya jawab ya. Di sini supaya kalian juga memahami dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak, Bu. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu cukupkan untuk materi perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di hari Senin. Baik. Ibu tutup perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.